Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin memberikan review tentang bab 2 dari software testing basics. Jadi bab 2 ini merupakan dasar konseptual dari keseluruhan dari buku ini, yaitu tentang testing. Nah, dari buku ini sang penulis yaitu Spinner dan Linus itu menekankan bahwa semua produk industri itu memiliki syarat performa yang telah direncanakan, yang sudah di planning. Maka dari itu perlu adanya pengujian untuk memastikan bahwa produk yang dirancang dan akan dibuat atau di description of konsumen itu bekerja sebagaimana mestinya. Nah, di buku ini juga pengujian itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama itu statis dan dinamis. Nah, pengujian statis itu adalah pemeriksaan antarletak perangkat lunak baik dokumen seperti SKPL dan DPL, kemudian user story maupun kode sumbernya tanpa menjalankan program. Sedangkan pengujian dinamis adalah pengujian yang dilakukan dengan menginstruksi program secara langsung dan mengamati perilakunya. Nah, buku ini menyebutkan terdapat 7 prinsip dalam pengujian. Pertama itu adalah testing show the presence of defects, not their absence. Kemudian exhaustive testing is impossible. Yang ketiga itu early testing saves time and money. Keempat tuh defect cluster together. Kelima, beware the pesticide products. Yang keenam, testing is context dependent. Yang ketujuh, absence of error is a fallacy. Nah, penulis juga memetakan pengujian sebagai proses dimulai dari yang pertama itu test planning, kedua itu test monitoring and control, yang ketiga itu tes analisis, keempat itu tes design, yang kelima itu tes implementation, keenam itu tes execution, dan ketujuh itu tes completion. Yang kedelapan kemudian traceability, dan kesembilan adalah inclusion of context on the test process. Bab ini menutup dengan topik yang jarang dibahas buku teks yang pernah saya baca, itu tentang confirmation bias yang menyebabkan pengembang atau developer tuh cenderung tidak menemukan cacat di kode mereka sendiri, bukan karena kritik, karena mereka secara kognitif mereka tuh mencari konfirmasi atau validasi gitu, bukan falsifikasi. Menjadi dasar argumen bahwa pengujian itu harus independen, yang merupakan bukan hanya best practice tapi keharusan psikologis. Oke, lanjut ke urusan saya. Setelah membaca bab ini, hal yang berkesan bagi saya adalah kejujuran teknisnya. Banyak buku panduan pengujian itu memberikan kesan bahwa dengan cukup banyak tes atau pengujian tuh perangkat lunak bisa dijamin bebas cacat, padahal kenyataannya tidak. Prinsip pertama yang menegaskan pengujian bahwa bisa membuktikan kehadiran dari kecacatan, bukan ketiadaannya, yang merupakan saya itu batas fundamental yang harus dipahami dan diingat siapapun yang bekerja pada bidang software engineer. Nah, kemudian dari sudut pandang filosofi sains, saya teringat dengan namanya itu falsifikasionisme Popper. Jadi hipotesis ilmiah itu tidak bisa dibuktikan benar, hanya bisa difalsifikasi. Demikian pula perangkat lunak itu tidak bisa terbukti benar oleh pengujian, hanya bisa diungkap cacatnya. Contohnya itu misalkan ada hipotesis mengatakan semua angsa itu berwarna putih. Selama saya tidak pernah melihat angsa selain berwarna putih, karena mungkin saya biasanya cuma melihat angsa putih, maka saya akan menganggap benar, padahal ada perspektif lain atau mungkin hal mungkin di luar perspektif saya, bahwa ternyata ada angsa itu berwarna hitam. Jadi argumen hipotesis saya itu menjadi salah. Kurang lebih begitu contoh falsifikasi Popper. Kemudian bagian yang paling menarik itu adalah bagian psikologi yang mungkin jarang dibahas oleh orang lain, yaitu di era prinsip SDLC yang sifatnya agile yang menekankan kolaborasi. Bab ini menjelaskan mengapa kolaborasi itu sulit. Jadi misalkan pengembang dan penguji atau tester itu memiliki perspektif yang berlawanan. Jadi developer itu membangun untuk membuktikan satu bisa bekerja, sedangkan tester atau penguji itu mencari membuktikan bahwa satu itu bisa gagal. Nah, kadang di situ juga konflik yang terjadi dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Dan perbandingan dengan buku yang lain,
Yang pertama itu saya menggunakan buku Practitioner's Guide to Software Test Design oleh Copeland. Nah, kalau buku Spectral Analysis ini lebih teoretikal, sedangkan buku Practitioner Guide to Software Test Design ini lebih teoretikal. Jadi menggunakan beberapa teknik desain kasus uji seperti boundary value analysis, equivalent partitioning, decision table, set transition. Jadi dibahas secara habis, dan juga ada contoh kerja dan kriteria cakupan yang lebih terukur. Kemudian buku yang kedua itu software testing NESTGB BCS Certified Tester Foundation Level Guide oleh Thomson. Jadi ini lebih bukunya itu lebih relevan untuk standar industri karena menggunakan standar yang lebih terbaru. Nah, paling mencolok itu adalah dalam pengujian membahas itu tentang Agile, DevOps, dan World Team Quality Ownership sebagai arus utama. Jadi secara materi itu lebih unggul karena membahas bagaimana pengembangan software di era sekarang. Kesimpulan saya, buku Spectral Analysis tadi itu merupakan fondasi teori yang lumayan cukup solid, tapi perlu juga kita mengambil perspektif dari buku yang lebih praktikal seperti buku Copeland dan Thomson tadi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak.